dengan nomor PNJ Glodok 0010 cocok dengan data antemortem nomor 12 teridentifikasi sebagai Ade Aryati, perempuan 30 tahun, beralamat Jalan Budi Mulia nomor 9A, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Rumah Sakit Bayangkara Polri kembali berhasil mengidentifikasi lagi 3 korban yang meninggal dalam kebakaran Glodok Plaza pada 15 Januari lalu. Dari 3 kantong jenazah yang diidentifikasi berdasarkan DNA, 1 diantaranya bernama Ade Aryati yang kemudian diketahui bekerja sebagai kasir di gedung terbakar tersebut. Teridentifikasi Ade Aryati sontak membuat Jauhari sang suami menangis pedih. Diketahui Jauhari setiap hari mendatangi gedung Plaza Glodok untuk mencari tahu keberadaan Ade Aryati yang dinyatakan hilang. Ia sempat berharap ada mukjizat sang istri selamat dalam tragedi naas itu sekalipun mustahil. Dan inilah momen penuh tangis ketika Jauhari menjemput jenazah Ade Aryati yang sudah disemayamkan di dalam peti sambil berurai air mata. Oke bang, aman. Tersendiri saya datang tiap hari ke sana sih, yang pasti ya saya pengen bawa pulang istri saya ya kayak. Karena ya dia itu bantu saya cari nafkah. Itu saya berharap pun ada mujizat dari Allah. Dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Ade Aryati dibawa ke rumah duka Jalan Ampera Pademangan, Jakarta Utara. Proses penerimaan jenazah Ade Aryati pun berlangsung sedih ketika Eko, sang ayah, tak kuasa menahan air mata ketika menyambut kepulangan sang putri dalam kondisi tidak bernyawa. Ayo udah ikhlas. Yang penting kamu pulang ya. Ayah ikhlas. Ayah sama ibu. Kok kamu, adik kamu udah maafin kamu biar tenang. Yang penting kamu udah pulang. Kehilangan ya, ayah sendiri kehilangan seorang anak, saya pun kehilangan istri gitu kan. Ya memang berat lah, kan dia itu kan keluar rumah kerja ya, dia itu bantu saya cari nafkah. Ya, kita pun nggak menyangka gitu ada kejadian seperti ini gitu. Ya, balik lagi memang takdir ya, kita tidak bisa mengelak dengan adanya takdir. Ramuk hancur hati Jauhari ketika menerima jenazah Ade Aryati. Rintih batin kian menusuk dikala Jauhari harus berhadapan dengan anaknya yang sedari 2 minggu mencari keberadaan sang ibu. Meski Jauhari selalu beralasan Ade Aryati tengah lembur kerja, namun ketegaran dirinya seketika runtuh ketika mengantar peti jenazah Ade Aryati di depan putranya. Kalau untuk anak sendiri sih kemarin kan masih dibilang ya kan kangen, saya pun bilangnya masih kerja, bunda belum pulang, lembur gitu kan. Ya, walaupun hati nggak bisa dibohongin ya, nangis ya. Kemarin pun pas datang anak melihat peti langsung nanya sama saya, itu bunda ya ayah. Ya. Saya pun yang nggak bisa berkata-kata itu ya.
Saya juga berusaha buat tegar, karena di depan anak pol banget lah. Kehilangan istri gitu. Berat banget. Diketahui, Ade Aryati bekerja sebagai kasir di salah satu tempat hiburan di Plaza Glodok. Wanita berparas cantik itu bekerja demi membantu suami menopang keluarga. Namun tak disangka, istri yang teramat dicintai itu pergi dengan cara yang amat menyakitkan. Pergi tanpa pesan ataupun firasat membuat Jauhari begitu kehilangan. Dan inilah ungkapan haru dan pujian manis Jauhari yang memegang foto almarhumah dengan menahan air mata. Cantik ya. Kangen, pasti kangen. Bahkan saya tuh, wallpaper saya pun di handphone sama. Udah mati. Sama di handphone saya tuh emang tiap hari wallpapernya ini dari dulu gitu. Di wallpaper itu sama. Kepergian Karen Shalom dalam tragedi kebakaran dahsyat di Plaza Glodok pada 15 Januari lalu memang sangat membuat keluarga syok. Pasalnya, tak ada satupun keluarga yang mengetahui jikalau Karen berada di gedung tersebut. Pasalnya, menurut Dewi Ria sang ibu, Karen sempat meminta izin untuk merayakan kelulusan temannya. Namun keberadaan Karen di Glodok Plaza di ruangan 921 yang hangus terbakar itu justru diketahui keluarga dari WA pribadi yang masih terbuka di laptop pribadi Karen. Jadi dari laptopnya terbuka. Laptopnya Karen tuh belum di sync out. Jadi dari situ saya tahu bahwa anak saya ada di Glodok Plaza di room 921. Di situ dia ada undangan ulang tahun. Ya, dari salah satu yang ulang tahun itu. Mungkin sesama influencer, aku nggak ngerti juga ya, nggak tahu juga siapa yang ulang tahun. Yang penting dia diundang ulang tahun. Dia nggak ngomong, dia hanya ngomong mau diajak makan teman-temannya yang jurusan perdata. Kan dia ngelesin teman-temannya yang jurusan perdata gitu ya. Selama 5 bulan lah teman-teman yang dari jurusan perdata ini lulus mau merayakan makan-makan di Cipete. Cuma ngomong sama saya gitu. Tapi di WA-nya dia juga bilang ya Mak, ya, bahwa memang ke Cipete, dia tapi bisa ikut ke sana tapi cuma sampai jam 9 sesuai janjinya dia ke mama ya. Ya gitu, tapi ternyata dia duluan ke Cipete itu bulan pulang, tapi langsung bablas ke sana. Jadi saya pada saat itu kerja langsung siang itu karena tahu kabar dari kakak ya. Saya lagi kerja pada saat itu. Nah begitu kami keluarga kan tektokan ya via WhatsApp grup. Begitu tahu adik saya di sana, saya langsung berangkat dan langsung tulis nama sih di situ. Bahwa adik saya salah satu orang hilang. Ya. Sebagai ibu, Dewi Ria sangat terguncang. Betapa maut begitu cepat menjemput Karen Shalom. Padahal sebelum peristiwa naas itu terjadi, Karen masih berkesempatan mengantar sang putri ke kampus. Diakui Dewi, saat itu sikap Karen memang berbeda. Karen bersikap manis memberi pesan untuk sang ibunda tetap sehat dan panjang umur. Namun tak disangka, pesan itu menjadi pesan terakhir Karen untuk ibunya. Kan aku kan yang nyetirin dia, ngedropin ke kampusnya. Dia sempat pegang tangan saya, dia nyetir untuk lagu Hillsong, lagu rohani lah. Langsung pendek, kamu lagu rohani ya maaf, mengucap syukur Tuhan terlalu baik sama aku dikasih kumlot, dia pegang tangan, dia bilang, Mama jaga kesehatan ya, Mama panjang umur ya. Biar apa dek, saya nanya. Dia bilang, biar nanti Mama datang dulu sudah. Di luar sana, banyak beredar kabar jika Karen Shalom bekerja sebagai pramugari. Ada pula menyebut selebgram cantik itu berprofesi sebagai LC. Namun hal itu dibantah tegas oleh pihak keluarga. Menurut Dewi Ria sang ibunda, Karen merupakan salah satu mahasiswa akhir dengan predikat cum laude di salah satu kampus bergengsi. Ia juga berprofesi sebagai influencer atau selebgram. Tak hanya itu, sosoknya yang cerdas, humble dan supel membuat Karen begitu dicintai oleh banyak sahabatnya. Oh, anak yang lurus, baik, nggak pernah ngerepotin, dia tuh mandiri. Dia uang dari selebgramnya juga, kadang dikasih saya, kadang dia untuk bayar beli buku kuliah gitu. Dia gitu nurut, terus Karen tuh anak yang baik, yang cantik, ceria, tulus sama teman-temannya.
dan suka bantu teman. Karen itu karena memang pintar, Karen juga punya founder akun belajar bersama gitu. Jadi Karen tuh sering banget ngebantu kita buat belajar, terutama kemarin buat persiapan sidang. Dia sama sekali nggak pelit ilmu sih, padahal dia emang sepinter itu. Walaupun dia emang orangnya ambisius, tapi dia juga nggak mau kalau misalnya teman-teman yang lain ketinggalan. Kini Karen Salom telah beristirahat dalam kedamaian, tapi proses pencarian para korban kebakaran sampai saat ini masih terus dilakukan. Begitupun juga pengungkapan penyebab pasti kebakaran itu masih terus didalami. Yang terbaru, polisi telah memanggil pihak pengelola dan pemilik gedung Plaza Glodok. Hanya saja polisi belum menentukan status tersangka. Hal inilah yang membuat pihak keluarga korban akan mengambil langkah hukum untuk menggugat pengelola serta pemilik gedung Plaza Glodok. Untuk penyebab kebakaran tadi ditanyakan ke kami, masih kami menunggu hasil dari lapor sendiri, karena lapor sendiri sudah mengambil sampel debu ataupun sampel dari kabel-kabel yang hasil pembakaran. Jadi untuk penetapan tersangka ini masih statusnya adalah penyelidikan. Jadi kami memeriksa saksi-saksi dari pihak manajemen Tiara maupun manajemen dari Glodok Plaza. Nanti untuk perkembangan selanjutnya kami akan beritahu selanjutnya. Kami rencananya akan menggugat pemilik atau pengelola gedung, gitu ya. Kenapa? Karena ini tanggung jawabnya juga di mereka, gitu. Bayangkan mbak-mbak punya adik, punya anak ya, atau mbak-mbak sendiri di sini datang ke tempat ke sana, ibaratnya mau happy gitu, tapi malah ibaratnya terpanggang hidup-hidup gitu, karena standar keamanan kebakarannya bukan saya yang bilang ya, tapi menurut dari ada di berita juga oleh Gulkarmat ya Kak ya, itu standar keamanannya tidak sesuai dengan standar gitu, keamanan kebakaran. Seperti apa perjuangan Marcella Zalianty dalam menopang sang buah hati yang mulai menjajaki dunia hiburan? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.